Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari tata cara solat, di mana pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang takbir intiqal atau yang kita kenal dengan takbir perpindahan. Perpindahan yang pertama adalah dari berdiri menuju ruku. Dan kali ini kita akan membahas tentang bahasan ruku di dalam solat. Disebutkan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha minal qiraati sakata saktatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai membaca dari surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat dari Al-Qur'an, maka beliau diam sejenak. Diam sejenak. Disebutkan, ya, sebagian ulama mengatakan diam sejenak ini beliau mengambil nafas. Mengambil nafas, jadi ia tidak langsung tetapi mengambil nafas. Summa rafa'a yadayhi 'alal wujuhil mutaqaddimah. Nah, kemudian beliau pun mengangkat kedua tangannya seperti di takbiratul ihram. Setelah mengambil nafas sejenak, kemudian beliau mengangkat tangannya. Inilah yang disebut takbiratul intiqal. Kemudian wa kabbaru wa raka'ah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ruku. Nah, ini yang kita akan bahas tentang tata cara di dalam ruku. Tata cara kaifiyat, yaitu ruku di dalam solat. Nah, sebelum kita bahas tentang tata cara ruku di dalam solat, perlu kita ketahui bahwa solat ini adalah ibadah. Solat adalah suatu ibadah yang mana ibadah itu tidak boleh kita buat-buat sendiri. Kita tidak boleh di dalam suatu ibadah, ya, dengan caranya sendiri. Terus dengan caranya siapa? Dengan caranya Nabi SAW. Terlebih lagi di dalam urusan yang berkaitan dengan solat. Sampai Rasul SAW bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian
dengan mengikuti tata cara solat saya. Sallu kama ra'aitumuni. Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Ambillah tata cara solat saya. Ikutilah tata cara solat saya. Begitu pula di dalam ruku. Dan ruku ini di dalam solat hukumnya adalah termasuk rukun. Termasuk apa? Rukun. Ya. Apa itu rukun? Sesuatu yang wajib dilaksanakan. Ya, sesuatu yang wajib untuk diamalkan. Ya, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dia lupa, tidak boleh di dalam ruku ini dia tinggalkan. Sehingga pentingnya bahasan ruku ini karena termasuk rukun di dalam solat, maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang apa? Ruku, sujud, ya. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Surat apa? Al-Hajj ayat berapa? 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu rka'u." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian ruku. Hendaklah kalian ruku. Nanti kita akan sebutkan bagaimana ruku di dalam solat. Wasjudu, kemudian sujud. Ruku dan sujud ini semuanya ada di dalam solat. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u. Rukulah kalian, sujudlah kalian. Dan dua-duanya ini antara sujud dan ruku masuk di dalam bahasan ibadah solat. Ya. Wa'budu rabbakum, kemudian beribadahlah kepada Allah. Ruku, sujud termasuk ibadah. Ya, termasuk ibadah. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Sehingga saking besarnya tentang ibadah solat yang di dalamnya ada ibadah yang disebut dengan ruku, Allah sebutkan secara langsung setelah memanggil wahai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah. Ruku dan sujud itu ada pada solat. Sehingga solat ini memiliki peran yang sangat besar di dalam diri seorang muslim. Di dalam diri seorang muslim. Terus bagaimana tata cara ruku di dalam solat? Setelah kemarin sudah mulai takbir intiqal, perpindahan dari berdiri menuju ruku. Maka di sana ada tentang ruku ini ada cara meletakkan tangan. Cara meletakkan tangan di lutut. Kemudian juga seperti apa posisi jari-jari seorang yang ruku di dalam solat. Dan juga posisi punggung ketika ruku di dalam solat. Dan juga kepala, ya, posisi kepala ketika ruku di dalam solat, bahkan juga posisi pandangan mata kemana, ya, posisi pandangan mata kemana. Ini yang kita akan bahas. Pertama, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun tata cara ruku di dalam solat, yaitu cara meletakkan tangan ketika ruku adalah dengan meletakkan tangan atau telapak tangan. Ini namanya telapak tangan, ya. Namanya telapak tangan, yaitu meletakkan tangan atau telapak tangan di lutut, ya, di lutut dengan cara menggenggam. Dengan cara apa? Menggenggam dengan erat. Menggenggam. Jadi kalau ini lutut, ini menggenggam begini, ya, dengan menggenggam di lutut, bukan di paha, bukan di betis, ya. Ingat, di dalam ruku, di dalam solat tadi kita sebutkan dalam Al-Quran,
Dalam hadis Nabi sampai Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat tata cara saya salat, kata Nabi. Maka ruku yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, maka posisi tangan adalah diletakkan atau telapak tangan diletakkan di lutut dengan posisi menggenggam dan erat. Bukan di paha, bukan juga di betis, ya, bukan di betis atau di bawah lutut, bukan, tetapi di lututnya. Dan juga menggenggam dengan erat, bukan ngasal. Kadang ada orang sholat menggenggamnya sudah benar di lutut, tetapi ngasal, sehingga kadang-kadang pas ruku kepleset begitu, ya, ya kepleset. Untungnya kepleset pas pegangan lutut, ya. Ya, ada juga kepleset pas ruku, coba. Ya itu biasanya karena menggenggamnya apa? Menggenggamnya kurang kuat. Nah, kita lihat hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Wa'il ibni Hujr. Sahabat Wa'il ibni Hujr. Beliau bercerita tentang tata cara sholatnya Nabi. Falamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada ayyarka'a. Kata Wa'il bin Hujr, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau ruku, Rasul ketika akan ruku, rafa'ahuma mithla dzalika mithlu wada'a yadayhi ala rukbatayhi, yaitu Rasul mengangkat tangan, ya, ini mengangkat tangan ini maksudnya ketika takbiratul intiqal, ya, mengangkat tangan kemudian meletakkan kedua tangannya di lututnya. Nah, ini lihat di lutut, bukan di mana? Bukan di paha, bukan juga di betis, bukan, tetapi di lutut. Ya. Kemudian sahabat yang lain mengatakan dari sahabat Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan falamma raka'a wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ruku beliau meletakkan kedua tangannya di lututnya. Di lututnya. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan riwayat Al-Imam Ibnu Majah, kemudian Al-Imam Abu Daud, "Tsumma raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima." Rasul sallallahu alaihi wasallam ruku dengan meletakkan kedua tangannya di lututnya, ka'annahu qabidun 'alaihima, seakan-akan beliau menggenggam, ya, seakan-akan apa? Beliau menggenggam kedua lututnya. Lihat, jadi ya menggenggam, ya, jadi seperti menggenggam lututnya, ya, bukan miring begini. Kadang ada orang, ya, ada orang ruku tapi tangannya enggak menggenggam, malah ya begini, enggak menggenggam, ya. Ini disebutkan hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam Ibnu Majah, bahwa ka'annahu qabidun 'alaihima, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, seakan-akan beliau menggenggam apa? Ketika meletakkan tangannya, telapak tangannya di lutut, maka beliau menggenggamnya. Ya. Sehingga tidak pas ketika meletakkannya di paha, betis, atau meletakkan di atas lutut, tetapi tidak memegang dengan erat. Ya, memegangnya ngasal. Apa ngasal? Ya sebagai formalitas doang. Jadi tidak serius, tidak erat di dalam memegang di dalam memegang lututnya. Nah, ini cara meletakkan tangan. Ini tadi cara meletakkan tangan ketika ruku, ya. Jadi ulangi apa tadi? Cara meletakkan tangan ketika ruku. Pertama apa, Bu? Apa tadi? Meletakkan tangan, meletakkan di lutut dan menggenggam dengan erat. Nah, ini posisi tangan ketika ruku. Kemudian posisi jari-jarinya seperti apa? Disebutkan, ya, tentang posisi jari-jari ketika ruku adalah dengan cara merenggangkan, ya,
bukan merapatkan. Jadi menggenggamnya bukan begini, tapi merenggangkan jari-jarinya. Bukan begini, tapi merenggangkan begini. Ya, merenggangkan jari-jarinya. Ya, itu posisi jari-jari. Tadi sudah meletakkan di lutut, kemudian posisi jari-jari itu apa dengan merenggangkan, bukan dengan rapat. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari jalan sahabat Abu Humaid. Dari jalan sahabat Abu Humaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ana kuntu ahfadzukum li salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku orang yang sangat tahu, sangat paham, hafal bagaimana tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling tahu, paham dan hafal praktek salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Humaid? Beliau mengatakan fa idza raka'a amkana kaffaihi min rukbatayhi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku, beliau meletakkan tangannya atau kedua telapak tangannya di lututnya. Ya. Wa farraja baina asabi'ih, dan beliau merenggangkan jari-jarinya. Dan beliau merenggangkan jari-jarinya, bukan merapatkan begini, tapi merenggangkan jari-jarinya ketika ruku. Ya, ini disebutkan oleh sahabat Abu Humaid, ya, radhiyallahu taala anhu, ketika menerangkan tata cara salatnya Nabi, dan beliau mengatakan, saya orang yang tahu benar tata cara salatnya Nabi. Saya paham betul tata cara salatnya Nabi, dan saya lihat Rasul ketika ruku di dalam salatnya, beliau meletakkan tangannya di lutut dan juga merenggangkan jari-jarinya. Meletakkan dengan erat dan dengan merenggangkan. Nah, ini posisi jari ketika ruku. Ya, ini posisi jari-jari ketika ruku di dalam salat. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, setelah kita tahu tata cara meletakkan tangan di lutut, kemudian juga ya, tadi dengan menggenggam dengan erat dan merenggangkan ya, jari-jarinya, bukan rapat, maka posisi ruku itu bukan hanya tangan, tetapi juga ruku itu posisinya ada ya punggung. Bagaimana posisi punggung? Karena kadang-kadang kita melihat ada orang yang sholat itu ya punggungnya itu terlalu apa? Ya enggak lurus. Atau dia terlalu ke bawah. Ya, kalau gini berarti ya terlalu ke bawah, ya terlalu ke bawah begini. Bagaimana tata cara sholatnya Nabi dalam rukunya? Ya, apakah beliau itu lurus? Apakah seperti tadi ketika tidak lurus ke atas atau dia ke bawah? Maka disebutkan ya, di dalam posisi punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ruku adalah dengan membungkukkan badan ya, atau punggung, dan ini tegak lurus dengan kaki ya, tegak lurus dengan kaki. Maknanya tegak lurus dengan kaki. Saya ulangi. Ketika ruku di dalam sholat adalah posisi punggungnya adalah tegak lurus, membungkuk tegak lurus. Jadi bukan ya seperti ini ya, tidak lurus ya, atau terlalu ke bawah, tetapi tegak lurus ya, tetapi seperti ini ya, ini contoh aja ya, tegak lurus ya di dalam ruku. Ya, tidak miring atau ke bawah dan juga terlalu mendongak ke atas juga tidak. Ya, ini punggungnya. Ya, ini posisi, ya ini contoh misal punggung, dia tidak seperti ini,
ketika ruku, ya tidak seperti ini, dan juga tidak terlalu ke bawah begini, tidak, tetapi tegak lurus, ya tegak lurus. Kecuali memang kalau ada orang yang sakit, ya namanya orang sakit dipaksa untuk tegak lurus ya agak kesulitan, ya agak kesulitan. Atau mungkin dia ya kena sakit saraf misalnya,